Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertikaian atau perang besar di Galuh terjadi karena Purbasora merasa bahwa meskipun ayahnya ompong dan tidak dianggap sebagai raja yang cacat gitu ya, tetapi ia melihat juga bahwa pengganti kakeknya yaitu Wertikandayun digantikan oleh mandi minyak yang paling sehat di antara tiga bersaudara itu. Nah, kemudian mandi minyak digantikan oleh anak haramnya, yaitu Sana. Jadi dalam cerita di Galuh itu terjadi perselingkuhan antara mandi minyak dengan istri kakaknya, yaitu Sempak Wajah. Jadi yang Sempak Wajah, yang ompong, ya, ternyata mempunyai istri yang sangat cantik, bagaikan bidadari yang turun dari langit. Nah, sehingga mandi minyak rupanya tergila-gila oleh kakak iparnya itu. Dan kemudian dia menyelenggarakan suatu acara di Keraton Galuh dengan mengundang seluruh raja-raja bawahan termasuk kakaknya, tetapi kemudian karena dia memang sengaja dan mengetahui juga bahwa kakaknya sedang sakit, maka kakak iparnya itulah yang kemudian mewakili Rahyang Sempak Wajah. Ternyata acara di Galuh, di Keraton Galuh itu hanya beberapa malam saja, tetapi ternyata istri Sempak Wajah yang bernama Poh Rababu menginapnya cukup lama, sehingga ketika pulang pada suaminya, maka suaminya bisa melihat bahwa istrinya telah mengandung. Nah, jadi Poh Rababu mengandung anak yang setelah lahir diserahkan kepada bapak aslinya, yaitu Mandi Minyak. Nah, rupanya Mandi Minyak juga merasa malu terhadap kelahiran anak itu, sehingga kemudian dia menyuruh anak itu dibuang. Tetapi ternyata setelah dibuang, anak itu ternyata, atau yang dikatakan salah ya, jadi anak itu disebut salah karena adalah kesalahan dari Rahyang Mandi Minyak maupun Poh Rababu. Jadi si salah ketika dibuang, ternyata dia mempertunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang istimewa karena ia bercahaya. Nah, sehingga karena cahaya inilah kemudian atau Sana kemudian dipelihara, dididik dan kemudian menjadi dewasa, dan kemudian setelah Rahyang Mandi Minyak wafat, ia menggantikan ayahnya sebagai Raja Galuh. Nah, Purbasora yang juga anak Poh Rababu dengan Sempak Wajah memandang bahwa Sana adalah anak haram, anak lehal, ya, karena lahir dari hubungan tidak resmi dengan ibunya. Jadi sebenarnya Sana itu adalah adik kandung, ya, seibu dengan Sana, tetapi lain ayah gitu ya. Nah, karena itulah kemudian Poh Rababu Purbasora kemudian berusaha untuk menjatuhkan Sena atau Sana dari tahta kerajaan Galuh. Dan ternyata usahanya berhasil. Nah, sehingga kemudian Sana meloloskan diri ke Gunung Marapi, ya, dan kemudian kerajaan Galuh diambil alih oleh Purbasora. Nah, di dalam pelariannya itu, Sana atau Sena itu mempunyai anak laki-laki yang disebut sebagai Rakai Jambri, yang kemudian bernama Sanjaya. Ini setelah dewasa dia melakukan
serangan balasan terhadap Purbasora. Dan dia kemudian berhasil mengalahkan Purbasora, bahkan dia bisa menyingkirkan, kemudian dia berhasil menjadi Raja Galuh. Ya. Nah, setelah itu Galuh memang menjadi aman, ya. Artinya terhenti perangnya. Tetapi perang saudara itu akan berlanjut ketika Sanjaya pulang ke Jawa Tengah dan kerajaan Galuh diserahkan kepada Rahyang Tamperan. Nah, rupanya Rahyang Tamperan ini diduga mengalami semacam kudeta dari Sang Manarah. Nah, sehingga Rahyang Tamperan kemudian menjadi bawahan, meskipun dia pernah juga menjadi Raja Sunda, dan tampaknya Tamperan ini berpindah ke Jawa Tengah mengikuti ayahnya. Nah, sehingga nanti dia akan mempunyai nama Rahyang atau Rakai Panaraban yang disebut-sebut dalam Carita Parayangan. Nah, kemudian persengketaan itu berlanjut pada putra dari Rahyang Tamperan, yaitu Haryang Banga. Jadi pertempuran yang sangat sengit dan merupakan pertempuran yang besar, yang sebenarnya sangat sulit untuk didamaikan, akhirnya didamaikan oleh Demunawan. Jadi Demunawan menyelesaikan persengketaan itu dengan cara mengawinkan dua orang buyutnya yang sulung Kencana Wangi. Buyut Demunawan itu dikawinkan dengan Sang Manarah. Kemudian yang kedua yaitu Kencana Sari dinikahkan dengan Haryang Banga. Nah, sehingga kemudian mereka berdamai, dan perdamaian itu digambarkan dengan peristiwa yang berbau budaya. Jadi Sang Manarah pulang ke barat dengan berpantun, sementara Haryang Banga pergi ke timur, pulang ke timur sambil menembang. Nah, di situ memang dengan batas sungai Cipamali, maka kedua belah pihak itu bersumpah bahwasanya kalau pihak barat, itu Sunda atau Galuh, menyerang orang Jawa, maka dikutuk akan kalah perangnya. Juga sebaliknya, orang Jawa yang menyerang ke barat, yaitu ke Sunda atau Galuh, maka dia pun akan kalah dalam perang. Nah, sehingga Sungai Cipamali ini merupakan batas perdamaian antara Sang Manarah dan Haryang Banga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.